Halo, selamat datang di Auto.com, portal untuk update segala hal otomotif, produk terbaru, dan panduan pembelian. Kami senantiasa menyajikan ulasan untuk membantu Anda memutuskan pembelian baik itu mobil maupun motor. Nah, kali ini kita akan sedikit mengintip ulasan Suzuki Jimny yang dibekali dengan transmisi manual. Apakah ia layak untuk dimiliki dibandingkan dengan gembar-gembornya waktu saat ia dilahirkan maupun dipamerkan di Indonesia? Ikuti terus saya dalam mengetahui nilai Jimny yang sesungguhnya. Suzuki Jimny, ia punya karisma tinggi sehingga membuatnya sangat menarik. Menarik perhatian kalau melintas di jalan, bikin orang penasaran bagaimana rasanya mengendarai sebuah Jimny. Sebetulnya ada satu kata yang langsung muncul dan menurut saya ini sangat cocok untuk menggambarkan Suzuki Jimny, yaitu konservatif. Ya, meski sebuah produk modern, Jimny ini membawa elemen jadul yang diwariskan langsung dari para pendahulunya. Desain kotak nan kaku ini jadi bukti yang paling nyata. Soal desain memang sesuai selera, namun jelas desain mengotak dan kaku yang diaplikasikan oleh Suzuki Jimny ini bukan selera banyak orang. Apalagi dikombinasikan dengan dimensinya yang sangat mungil. Kalau belum pernah melihat Suzuki Jimny secara langsung di jalanan, agak sulit membayangkan seberapa kecil ukuran Jimny ini. Tapi saat ia bersandingan langsung dengan mobil lain, Jimny langsung jadi yang paling menonjol. Menonjol karena ukurannya sangat kecil. Bayangkan saja, secara data, ia tercatat lebih pendek dari Suzuki Ignis. Nah, yang bikin tambah terlihat aneh, ukuran roda dan bannya. Secara lingkar diameter sih sudah terasa pas dan terlihat cocok kalau dipandang langsung dari samping. Lain cerita kalau Anda melihatnya dari depan atau dari belakang. Kaki Jimny ini terlihat terlalu ramping. Nah, ini juga mirip dengan nasib yang dialami oleh Suzuki Ignis. Ini juga jadi satu catatan kalau Anda membeli Jimny, paling tidak Anda mengganti roda atau bannya yang bikin dirinya terlihat sedikit lebih macho. Yang pasti, bagi yang suka dan tidak masalah dengan penampilan Jimny ini, desain luar khususnya sudah sesuai dengan kultus SUV retro yang kotak-kotak itu, yang mana saya salah satu penggemar dari desain semacam itu. Nah, kembali lagi pada kata konservatif. Menurut saya ini juga berlaku di sektor interior, di mana sebetulnya ini membangkitkan sebuah nostalgia. Kalau Anda pernah menghabiskan waktu atau pernah punya Suzuki Jimny lawas, bisa langsung menyadari warisan yang dibawa oleh Jimny terbaru ini. Misal, pada panel meter ini terbagi dua, antara Speedo dan Taco, kemudian lubang AC yang bundar, itu semua warisan langsung dari Suzuki Jimny lawas. Tapi tentu saja pada seri terbaru ini sudah diberikan sentuhan modern. Anda bisa melihat dashboard semua didominasi oleh plastik hitam yang untungnya berkualitas dan terasa solid. Ya, terasalah produk buatan Jepangnya. Panel pintu juga didominasi plastik hitam dan Anda tidak akan menemukan tombol jendela, sementara tombolnya dipindahkan di bawah pengaturan AC. Kursinya dibungkus kain dengan desain dan ketebalan yang cukup nyaman untuk diduduki. Posisi juga lumayan tinggi, sudah khas SUV, tapi sedikit mengganggu karena tak bisa diatur ketinggian dudukannya. Kemudi juga tak bisa di setel maju mundur, bikin serba salah kalau yang punya badan tinggi dan tangan kakinya panjang seperti saya. Namun, visibilitas dari kokpit pengemudi ini sangat baik, tak bikin susah ketika Anda melihat ke depan maupun ke belakang melalui kaca spion. Dimensi yang kecil memberi keuntungan tersendiri, fitur-fitur jadi tak sulit digapai dari pengemudi, tak perlu sampai memajukan badan atau meregangkan tangan terlalu jauh. Nah, bagasi jadi masalah di sini. Kalau kursi belakang tegak, bagasinya sangat sempit. Masih bisa menyimpan tas besar dengan catatan bentuknya agak ramping memanjang. Kalau terlalu gemuk, nggak bakal muat. Paling optimal memang melipat satu atau kedua kursi belakang, ya mau tak mau, suka tak suka jadi mengorbankan ruang untuk penumpang. Ruang kabin ini memang jelas terbatas, tapi tak sampai menimbulkan efek sempit. Buat angka psikologis hampir 400 juta, fitur Jimny terbilang minim. Harga segitu memang bukan buat menebus fitur, tapi buat menebus performa off-road. Memang segala kebutuhan dasar sudah tersedia, tapi seharusnya Suzuki bisa mengalokasikannya dengan lebih baik. Contoh, ada fitur washer pada lampu depan, atau untuk mencuci lampu. Menurut saya itu adalah sebuah gimmick yang tak penting-penting amat. Kalau buat pengguna off-road sih oke lah, tapi kenyataan bahwa mobil ini bakal lebih sering dipakai dalam kota rasanya jadi mubazir. Sisanya fitur basic, ada lampu depan LED proyektor, bisa disetel ketinggian sorotannya, penderannya pun maksimal dan cakupannya luas. Berkendara di jalan yang tak ada lampu bukan masalah. Dan di dalam ini AC juga sudah otomatis dengan ruang kabin yang kecil, nggak masalah untuk penumpang belakang ke bagian dingin AC. Ditambah lagi ada fitur pemanas di AC ini.
Bagaimana soal rasa berkendara? Ini juga sebetulnya membangkitkan nostalgia kalau Anda pernah mencicipi Jimny. Ada rasa yang mirip dengan Jimny lawas. Ada guncangan-guncangan kecil dari karakter leather frame dengan settingan suspensi yang agak empuk, dan itu bakal langsung terasa ketika Anda mengendarai Jimny terbaru ini. Memang tak sama persis dengan Jimny lama, ya sedikit lebih nyaman lah saat digunakan di jalan aspal. Alhasil, Jimny yang terbaru ini tak cocok diajak untuk ngebut. Bukan tak bisa, tapi memang setelannya bukan buat ngebut di jalan tol misalnya. Selain dirasa yang kurang nyaman, tenaga juga jadi alasan. Mesinnya sama dengan yang digunakan oleh R3 dan XL7 dengan kode K15B, 4 silinder 1500cc, tapi tenaga dan torsinya sedikit lebih kecil, yaitu 102 PS dan 130 Nm untuk torsinya. Sayangnya saya tak sempat mencoba Jimny transmisi otomatis, tapi saya pun tak punya masalah dengan Jimny manual ini. Tidak ada komplain dari rasa perpindahan, koplingnya cukup ringan, dan ini sudah sesuai dengan karakter SUV sejati. Mesin K15B ini ternyata juga menyenangkan ketika dipakai Jimny. Torsi tersedia mulai dari putaran rendah dan sampai menengah, membuat pengendaraan di perkotaan terasa sangat menyenangkan. Saat dipacu habis di jalan tol, masih tak ada masalah saat ia menuju 120 km per jam. Tapi memang tidak disarankan mengebut dengan Jimny, karena selain di putaran mesin atas mulai terasa agak lemah, gejala limbungnya justru semakin parah, dan ini malah akan membahayakan. Toh siapa juga yang bakal ngebut dengan jenis mobil seperti ini? Paling enak cruising santai kalau harus melintas di jalan tol, dan memanfaatkan cruise control. Ya, ada cruise control pada Jimny termurah sekalipun. Nah, cruise control ini bisa aktif di atas kecepatan 40 km per jam. Nah, dengan cruise control ini juga bisa bikin pengendaraan lebih hemat bahan bakar. Meski pada dasarnya Jimny ini sudah masuk yang cukup efisien, penggunaan dalam kota harian bisa memunculkan angka 11 km per liter pada MID. Sementara saat digunakan keluar kota dengan mayoritas melewati jalan bebas hambatan, angka pada MID memunculkan 17,5 km per liter. Dan itu belum dibantu dengan fitur cruise control. Ngomongin performa, jelas fitur All Grip Pro 4-wheel drive ini jadi jagoannya. Cukup Anda memindahkan tuas kecil transfer case ini untuk mengganti penggerak dari 2H ke 4H atau dari 2 roda ke 4 roda, dan bisa juga Anda langsung memindahkannya ke 4L. Pada 4H bisa dipakai untuk jalanan yang mulai tak ramah, mulai dari tanjakan terjal dengan permukaan bebatuan, semua bisa dilibas oleh Suzuki Jimny. Bahkan bagi pengemudi yang minim pengetahuan berkendara off-road sekalipun, begitu tahu kemampuan Jimny, kepercayaan dirinya dijamin langsung meningkat. Pokoknya sungguh menyenangkan lah. Ditambah lagi ada fitur hill hold control dan hill descent control. Jadi tak akan nyelonong atau mengglosor kalau ketemu tanjakan dan turunan curam. Mengaktifkannya juga cukup mudah dalam kondisi berhenti, dan ini posisinya ada di sebelah tombol pembuka kaca jendela kanan. Hill descent control ini menahan laju mobil maksimal 10 km per jam saat mode 4H. Nah, kalau di mode 4L itu ditahan di speed 5 km per jam. Siapapun boleh memilih Jimny, baik untuk kendaraan harian atau untuk mobil akhir pekan. Jimny bisa mengakomodir terlepas dari ruang kabinnya yang sangat terbatas. Yang berarti, kalau untuk keluarga tidak disarankan memilih Jimny karena city car kecil masih punya daya angkut lebih baik dari Jimny. Saya juga sanksi kalau ada yang membeli Jimny ini cuma khusus digunakan untuk off-road, karena mending cari mobil lain lalu dimodifikasi khusus untuk off-road. Dan memang pihak Suzuki sendiri mengklaim kalau Jimny ini dibuat untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Jadi sah-sah saja kalau Anda membeli Suzuki Jimny, tapi mayoritas digunakan hanya untuk di dalam kota. Sementara fitur penggerak 4 rodanya anggap saja sebagai bonus atau gimmick tambahan yang suatu saat dibutuhkan dan sudah tersedia langsung pada Suzuki Jimny ini. Tapi justru fitur penggerak 4 roda itu salah satu faktor yang membuat harga Jimny ini menjadi hampir 400 juta, karena selain dirinya mempunyai titel sebagai produk impor langsung dari Jepang, penggerak 4 roda punya pajak yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi, apakah Suzuki ini masih layak untuk dimiliki? Kalau Anda yang tidak punya masalah dengan semua kekurangan Jimny dan Anda mencari sebuah mobil yang unik, Suzuki ini jadi pilihan yang sangat menarik. Tapi kalau Anda mencari sebuah mobil yang mempunyai value atau nilai yang baik berbanding dengan fitur dan harga yang ditawarkan, Suzuki Jimny ini rasanya bukan untuk Anda. Dan kalau Anda masih tetap memaksa ingin membeli Jimny, silakan coba untuk memesan. Dan kalau Anda beruntung
Mungkin tak butuh waktu lama agar Jimny ini bisa segera berada di garasi rumah Anda, karena sampai saat ini antrean Jimny sangat-sangat panjang.